strategi transformasi bangsa. Kita tidak lagi mau bicara business as usual. Kita tidak mau lagi bicara memperbaiki ini dan itu. Sudah tidak zamannya kita bicara reformasi. Sudah kita tidak mau bicara pembangunan. Kita mau bicara transformasi. Kita mau merubah, kita mau membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Kita mau Indonesia menjadi negara produsen bahan-bahan modern, bukan produsen bahan mentah. Kita mau Indonesia bikin dan punya mobil buatan Indonesia. Kita mau Indonesia punya dan bikin motor Indonesia, TV Indonesia, komputer Indonesia, jam tangan Indonesia, semuanya buatan Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Itu tujuan kita. Kita tidak mau lagi menjadi tukang minta bantuan. Kita mau jadi negara yang bisa memberi bantuan kepada negara-negara lain. Strategi transformasi bangsa ini, saya langsung saja, target kita Indonesia Emas 2045. Yang sekarang kita berada di posisi PDB 1,4 triliun tahun 23. Tahun 25 kita akan menjadi 1,5 triliun. Kita menuju 9,8 triliun. Ranking sekarang kita berada di 16 besar. Kita menuju 5 besar dunia. Penerimaan kita per kapita sekarang di 4.580. Kita berharap menjadi high income country 30.000. Tapi tidak hanya per kapita, kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Untuk itu kita telah menyusun suatu strategi di mana strategi ini akan membangun atau akan melaksanakan suatu transformasi ini di atas landasan yang sudah solid yang dibangun oleh beberapa presiden sebelum ini. Terutama harus diakui apa yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak dapat dipungkiri merupakan suatu landasan ekonomi yang cukup solid. Kalau kita lihat capaian pembangunan sampai sekarang, dari tolok ukur manapun kita bisa melihat peningkatan yang luar biasa. Dari segi kilometer jalan tol, dari segi jalan umum, kilometernya juga meningkat drastis. Dari segi pembangkit listrik dalam gigawatt, peningkatan juga drastis. Kapasitas bendungan dalam kubik meter meningkat drastis. Dari segi jumlah bandara, jumlah pelabuhan, seterusnya kita melihat peningkatan ekonomi yang cukup besar. Saudara-saudara, saya tidak mau bicara terlalu banyak statistik, dapat dipelajari. Sekarang saya ingin bicara langsung apa yang membuat kita sangat optimis mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi menuju kita Indonesia makmur. Tentunya mau tidak mau kita bicara dengan potensi kekayaan kita. Potensi kekayaan kita luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua di dunia, cadangan boksit terbesar ke-6 di dunia, cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia, potensi energi terbarukan 437 gigawatt, potensi produksi ikan tangkap lestari
tiap tahun 12 juta ton, potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun. Saudara-saudara sekalian, ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kita bicara masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas. Pasal 33 adalah perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 45 jelas dikatakan dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, ya itu mereka. Tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu. Dan kalau kita pelajari sekarang, negara-negara yang ekonominya sangat pesat adalah negara-negara yang punya pasal seperti pasal 33. Ayat 2 jelas, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 lebih jelas lagi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita boleh berargumen dikuasai negara itu berapa, tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif, kalau perlu negara intervensi. Itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan, dan itu yang saya katakan, mari kita kembali kepada jati diri kita. Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neolib, karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang, dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang merupakan gabungan antara kapitalisme yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme, yaitu jalan tengah. Indonesia pribadinya adalah selalu memilih jalan tengah, the middle way, jalan kompromistis, jalan saling mengalah, tidak zero sum game. Lanjut, ekonomi Pancasila ini berdasarkan prinsip-prinsip. Saya kira saya tidak usah ulangi prinsip-prinsip tersebut. Ekonomi kita harus berdasarkan Pancasila, berarti ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak bisa kita ikuti faham
kapitalisme murni. Kalau kau miskin itu salah kamu. Kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi. Tidak bisa. Kita masyarakat dan Pancasila, kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab, dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit. Saudara-saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila. Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas. Ini adalah welfare state. Ini adalah negara berpihak membela orang miskin. Ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Ini sudah terbukti dan sudah berjalan. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini semua. Saudara-saudara, kita bisa hitung berapa puluh triliun, berapa ratus triliun yang kita sudah alokasikan untuk kesejahteraan rakyat kecil dan orang yang paling lemah. Kalau kita lihat subsidi-subsidi yang digelontorkan juga cukup besar. Subsidi listrik dan LPG 45 triliun. Subsidi BBM 61 triliun. Subsidi perumahan 25 triliun. Bantuan prakerja, keluarga rawan cukup besar. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita punya inti daripada strategi kita bisa dipelajari adalah 8 misi, ya. Intinya adalah kita harus swasembada air, swasembada pangan, dan swasembada energi. Kemudian kita sudah identifikasi dalam rangka ini semua ada 8 misi, kemudian 17 prioritas bisa dipelajari. Karena waktu saya ini dikejar-kejar waktu, saya punya 6 menit lagi. Tapi intinya adalah yang kita ambil, yang terakhir adalah kita punya 8 program yang kita katakan best results fast. Kita tidak butuh business as usual, kita harus cari langkah-langkah yang bisa dirasakan rakyat segera. Terutama strategi kita adalah untuk segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia. Seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang, dan ini adalah strategi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi sumber daya manusia Indonesia, menghilangkan stunting, menghilangkan dan mengurangi beban rakyat miskin dan rakyat yang tidak berdaya. Dengan makan yang kita berikan, kita berharap generasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia makmur. Kemudian setelah itu, strategi yang paling kunci ada hilirisasi. Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan. Kalau kita lihat contoh saja, mulai dari satu komoditas yaitu nikel. Tahun 2017 ekspor nikel kita berada di posisi 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 ada larangan ekspor nikel. Tahun 2022 penerimaan kita adalah 33 miliar dolar. Naik 1000% dengan kebijakan. Kadang-kadang dengan kebijakan bisa merubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi kita bisa hentikan mengalir keluarnya kekayaan negara. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa perkembangan yang akan datang adalah nanti industrinya akan menuju ke industri otomotif listrik, dan Indonesia berada dalam posisi yang sangat-sangat kompetitif untuk menyongsong itu. Kita juga sudah membuat pohon-pohon industri dari 21 komoditas yang strategis di dunia. Kita sudah membuat petanya pohon industrinya. Contoh,
Kita lihat sekarang tembaga, demikian turunannya, demikian pohon industri yang kita harus tuju. Nikel, boksit, timah, seterusnya sampai dengan rumput laut kita punya. Sekarang sudah menyusun grand strategy dan rinci gas bumi dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, dengan perbaikan dalam organisasi, dalam perbaikan dalam pengelolaan, terutama dalam penerimaan pemerintahan, kita optimis kita akan menuju Indonesia makmur. Kita sebagai contoh, kalau kita lihat penerimaan sebagai rasio dari PDB kita, ya, revenue, government revenue ratio terhadap PDB, kita melihat bahwa kita kalah dengan Kamboja. Government revenue to GDP kita sekarang berada di 12%, Kamboja 18%. Sebenarnya data terakhir yang saya terima sudah mendekati 20%. Malaysia juga di atas kita, Thailand sudah mendekati 20%, Vietnam sudah 20%. Saya tanya sekarang saudara-saudara yang terhormat, sebagai putra-putri Indonesia, bedanya kita sama orang Kamboja apa? Bedanya kita sama orang Vietnam apa? Apa Indonesia lebih bodoh? Apa orang Indonesia lebih bodoh? Lebih tidak becus? Saya kira ini adalah masalah management. Ini adalah masalah will. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara para ekonom, seandainya dengan manajemen yang baik di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya, kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar, peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita, dan dengan itu kita bisa investasi, kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Saudara sekalian, waktu saya tinggal 35 detik. Saya tidak salah, saya patuh, disiplin terhadap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus buat Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan duduk di sini Pak Prabowo. Jadi kita akan mengupas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Silakan Pak. Ya, Pak Prabowo tadi banyak hal yang menarik yang sebenarnya masyarakat jadi sekarang sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan kalau Pak Prabowo jadi presiden ya Pak ya. Dan ada, kita lihat ada kesinambungan dari ekonomi dari pemerintah sekarang kepada nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden. Karena kelihatannya tadi Jokowinomics itu akan dilanjutkan gitu ya Pak. Karena kadang-kadang investor menanyakan apa ada kelanjutan atau enggak gitu. Nah Bapak kelihatannya akan ke arah sana ya Pak ya. Itu satu. Nah yang kedua, yang terakhir nih tadi Bapak presentasi menarik Pak. Bapak akan mendirikan badan yang dari dulu sudah diomongin tapi nggak berdiri-berdiri Pak. Lembaga untuk khusus pajak. Jadi nanti pajak akan dipisahkan dari Departemen Keuangan ya Pak ya. Nah ini harapannya nanti tax ratio-nya akan naik gitu ya Pak kira-kira ya. Nah oke, jadi pertama mungkin yang harus dijawab Bapak adalah kalau melihat dari arah kebijakan Bapak tadi banyak bicara tentang hilirisasi ya kan. Nah hilirisasinya sampai detil loh Pak. Tadi kalau kita lihat timah seperti apa. Nah ini menarik karena banyak orang bertanya tentang kebijakan di sisi sektorial. Karena sektor ini seringkali tidak mengarah yang mana nih. Tadi Bapak jelas apa saja gitu. Nah apa langkah konkret dari yang sudah dilakukan tadi paling tidak tahapannya Pak? Jadi pengusaha ini bisa tahu oh tahapannya apa yang mau dilakukan, apakah memberikan insentif fiskal ataukah mereka diberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk investasi gitu. Mungkin Bapak bisa menjawabnya Pak untuk itu, silakan Pak. Ini mic-nya. Terima kasih. Jadi suatu strategi itu akan diwujudkan dalam
policy, dalam kebijakan-kebijakan. Dan policy itulah yang akan mengarahkan langkah-langkah real. Sebagai contoh, tadi sudah saya paparkan, dengan kebijakan melarang ekspor nikel sebagai bahan mentah, ada insentif untuk investor membangun smelter di Indonesia. Kalau ini juga diterapkan di 21 komoditas lainnya, saya kira sudah jelas arahnya. Para investor dari manapun, dari luar negeri, bisa ikut dalam proses pengolahan di situ. Kalau dia tidak mau ikut, ya udah, nggak usah masuk Indonesia. Kita cukup besar, kita cukup kaya, dan pemerintah kalau perlu pemerintah yang bangun smelter, tidak ada urusan. Jadi pemerintah ini sekarang harus bukan hanya wasit, tapi harus berani menjadi pelopor. Kalau swasta mau masuk, monggo. Swasta asing, monggo. Tapi kalau tidak ada yang mau masuk, kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau perlu pemerintah yang akan bangun smelter, refinery, dan sebagainya. Jadi nanti BUMN akan diberdayakan ya? Pemerintah akan memberdayakan badan usaha milik negara ya Pak, dalam hal ini? Saya kira pembangunan bangsa butuh swasta, butuh BUMN, butuh UMKM, semua gerakan daripada masyarakat harus kita kasih kebebasan untuk maju. Saya kira itu. Oke, itu menarik. Nah, kita lihat UMKM ya Pak. UMKM kita ini kan naik kelasnya agak lambat Pak. Nah, bagaimana link and match kan antara UMKM dengan perusahaan besar sehingga UMKM kita juga bisa naik kelas. Nah, ini bicara tentang UMKM karena kalau kita lihat divisinya Bapak juga ingin memberdayakan UMKM ya Pak. Seperti apa Pak pemberdayaan UMKM-nya nanti? Saya kira tadi sudah saya paparkan berapa besar kita memberi kredit mikro kepada UMKM. Grameen Bank di Bangladesh dapat hadiah Nobel. Tidak ada sebesar kredit mikro yang diberikan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Ya. Tapi mungkin lobby mereka lebih pandai, PR mereka lebih pandai. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu ya, kurang bisa membela diri kita di forum internasional. Indonesia negara keempat terbesar di dunia, ya mungkin tidak masuk radar orang-orang. Jadi sekali lagi keberpihakan, kebijakan, ya. Jadi ada niat untuk membesarkan produk-produk anak Indonesia. Saya memberi contoh ya. Di lingkungan pertahanan, ya kan? Ada pabrik kecil ahli di Bandung bisa bikin pisau tentara, pisau survival, pisau komando. Negara asing datang ke Bandung beri pisau kita, buatan orang Bandung itu. Tetapi aneh bin ajaib, pejabat kita, ya kan, di lingkungan pertahanan selama ini kalau beli, pernah saya alami, import. Dia lebih pilih pisau dari Spanyol. Terbalik. Tentara pasukan khusus Amerika datang ke Bandung beli pisau yang dibuat oleh anak Bandung itu. Nah, inilah ya. Jadi kadang-kadang misi nasionalisme, misi membela bangsa sendiri lupa. Lagi kurang ya Pak. Jadi saya kira mencintai jawabannya produksi adalah dalam negeri ya Pak. Tadi ya, strategi, kebijakan dilaksanakan implementasi. Saya kira itu sudah kita buktikan. Saya sebagai Menteri Pertahanan, petunjuk dari Presiden, saya sekarang bikin Jeep buatan Indonesia. Luar biasa ya. Jeep buatan Indonesia. Iya. Jadi memang pemberdayaan. belum bisa bersaing ekonomis. Saya akui. Ya, ya. Saya dihadapkan harus milih. Ini ada Jeep buatan negara lain, harganya $20.000.
yang kita bikin sendiri harganya $59.000. Kalau kita lihat efisiensi, right? Kalau kita lihat hitungan bisnis, ya beli aja yang 20.000. Iya. Tapi ini tidak mendorong nation building. Ini tidak mendorong Indonesia menuju negara makmur. Ini tidak mendorong Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, Pak. Ini, jadi saya ambil keputusan kasih kontrak yang $60.000. Ini Pak, jeepnya ini ya, Ya. Pak, ada gambarnya tuh. Ini, ya, itu Pak. Ya, ini. Ya. Ini buatan anak Indonesia nih. Ya, ini sekarang local contentnya sudah 73% di Indonesia. Dan ini sudah mengikut sertakan kurang lebih 133 perusahaan. Oke, dalam negeri ya Pak? 133 perusahaan. Yang buat kabel, yang buat turunannya ya Pak? jok, kursi, yang dada, semua sudah ada 133 perusahaan. Baik. Jadi inilah Bukti. melahirkan. Dan Ya. ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Oke. Dan mungkin tahun depan kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pabrik mesin di Indonesia. So we are going to make nanti ini kontennya akan jadi 90%, 92%. Luar biasa. Ya, saya kira itu. Ya, baik Pak. Nah, yang ini jadi kita hilirisasi sudah sangat jelas programnya, bahkan ini sudah dilakukan di Menteri Pertahanan. Nah Pak, kemudian tadi mengenai lembaga pajak Pak, ini banyak orang bertanya. Di mana pada saat beberapa waktu yang lalu banyak yang membicarakan tentang ini penting nih lembaga di luar dari Departemen Keuangan untuk pendapatan pajak supaya pajak kita lebih meningkat gitu ya Pak. Nah seperti apa gambarannya untuk bisa lembaga ini berdiri Pak? Apa yang akan dilakukan dalam jangka ketika Bapak jadi presiden? Apa sih yang mesti dilakukan untuk mendirikan lembaga ini Pak? Ya memang ya kita terus terang saja kita ini sebagai negara, sebagai bangsa ya kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain. Dan di banyak tempat di negara-negara maju memang agak dipisahkan antara policy making, Kementerian Keuangan, dan tax collection dan revenue collection. Ini suatu gagasan, ini suatu strategi, dan terus menerus tim pakar yang membantu saya terus menerus melakukan kajian, melakukan simulasi, melakukan studi banding, sehingga tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat kita bisa segera kerja. Jadi mungkin ada hikmahnya bahwa pemilu berada di Februari, ya kan? Kemudian pelantikan Oktober, jadi masa persiapan dan transisi mungkin cukup lama, bisa cukup matang. Saya kira itu. Jadi memang ini hal baru yang memang ada ya Pak di dalam visi misi Bapak ya. Oke, berikutnya Pak, sebelum pertanyaan terakhir, sebelum nanti juga ada penanggap Pak yang mau tanya sama Bapak. Ada hal yang menarik juga mengenai anggaran 400 triliun untuk makan siang tadi ya Bapak juga sampaikan ya. Nah ini kan berarti Bapak punya program terhadap stunting ya, termasuk juga ibu hamil, karena stunting kita cukup tinggi Pak saat ini di beberapa daerah begitu ya. Nah ini seperti apa supaya benar-benar implementasi dari anggaran itu sampai kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat banyak sekali anggaran stunting itu yang sekarang lebih banyak di birokrasi daripada kepada masyarakatnya atau ibu hamilnya. Nah bagaimana Pak implementasi daripada anggaran untuk makan siang dan ibu hamil tadi Pak? Ya, jadi sebenarnya program-program seperti ini ya sudah banyak dilaksanakan oleh banyak negara. Sudah banyak, India sudah melaksanakan. India per kapitanya setengah dari kita. Tapi mereka berani kasih makan siang untuk seluruh anak-anak mereka. Dan mereka juga sudah punya program susu, bagi susu yang mereka sebut Revolusi Putih, The White Revolution. Ini sudah berjalan kurang lebih 25 tahun, 30 tahun. Tadinya hanya susu, tapi ini signifikan ya. Kemudian sekarang sudah, saya kira kalau nggak salah mereka sudah 4 tahun, 5 tahun melaksanakan
sekolah, makanan sekolah. Demikian juga Thailand, demikian juga Singapura, demikian juga Malaysia. Jadi dan kalau kita lihat anggaran kita untuk 2024, alokasi untuk stunting, alokasi untuk pendidikan, alokasi untuk perlindungan sosial sangat-sangat besar. Bisa nggak apa itu? Bisa ditayangkan nggak? APBN 2024 yang prioritas itu? Yang stunting ya? Prioritas. Sambil menunggu mungkin Pak bisa sampaikan dulu. Jadi melihat dari prioritas tadi memang menarik karena program ini menjadi hal penting di mana masyarakat kita kemiskinannya harus diturunkan. Apalagi Bapak kan target penurunannya juga tinggi ya Pak. Nah ini Pak APBN-nya Pak. Ya kalau dilihat ya, enggak, yang satu lagi. Yang ada. Nah ini nih. Ya. Coba kita lihat pendidikan 660 triliun. Iya, 20% dari. Kalau makan siang untuk anak sekolah, saya bertanya apa ini masuk pendidikan atau tidak? Iya. Ya? Jadi kalau 400 triliun sebetulnya alokasinya sudah ada. Kemudian kalau kita lihat untuk perlindungan bantuan sosial hampir 500 triliun. Kalau sebagian untuk makan siang, anak-anak Indonesia akan meringankan orang-orang yang paling bawah itu. Apalagi ketahanan pangan. Jadi saya sangat optimis bahwa makan siang ini mampu kita laksanakan. Kalau urusan 400 triliun, 500 triliun sebetulnya daripada sekarang kita tidak jelas, lebih baik langsung ke akar masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kemiskinan bisa berkurang dan stunting bisa berkurang dengan anggaran yang cukup signifikan ya Pak, begitu ya Pak. Nah kalau untuk pangan, kemandirian pangan mungkin masih ada 2 menit Pak. Kemandirian pangan apa sih yang akan dilakukan? Karena kan biasanya gimana harga stabil. Sekarang kan Bapak tahu harga komoditas naik dan turun termasuk harga pangan. Apa yang akan dilakukan khususnya untuk pangan Pak? Sebetulnya saudara-saudara mungkin sudah banyak dengar sikap saya, pidato saya selama 20 tahun lebih. Swasembada. Lebih dari 20 tahun, lebih sebetulnya dari sejak saya masih tentara aktif, saya selalu bicara swasembada pangan. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Karena apa yang saya ramalkan, khawatirkan ternyata terbukti. Faham orang-orang neolib mengatakan untuk apa kita swasembada pangan kalau bisa kita beli lebih murah dari Vietnam dan dari Thailand. Ada pandangan seperti itu. Maaf, saya pernah ketemu seorang ekonom waktu itu dia kerja di pemerintah di Menko Perekonomian. Waktu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menteri waktu itu, Menko Perekonomian pada saat itu sebagai ketua umum HKTI, dan saya menentang keras import beras pada saat itu. Dan ekonomi ini mengatakan bahwa kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu. Bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Dia mengerti teori ekonomi di atas kertas, tapi dia tidak mengerti membangun negara merdeka. Tidak ada negara merdeka yang tergantung makannya dari bangsa lain. Dan sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. India menghentikan, Vietnam, Thailand,
ada 22 negara penghasil pangan menghentikan ekspor pangan. Saya bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain, kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali, ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Mampu untuk swasembada pangan. Terima kasih Pak Prabowo. Di sini ada 2 penanggap Pak yang mau menanggapi Bapak dan juga bertanya. Saya persilakan Bapak Arief Satria, Guru Besar dan Rektor IPB Pak. Silakan Pak Arief Satria. Baik, terima kasih Mbak Afi. Pak Prabowo Subianto, saya mengapresiasi gagasan nasionalisme ekonomi yang Bapak sampaikan melalui Astacita. Itu luar biasa sekali, dan salah satu komponen adalah soal swasembada pangan. Nah, persoalannya adalah bahwa lonjakan impor gandum yang dalam kurun waktu 2010 sampai 2022 dari 4 juta ton naik 11 juta ton, dan ini tentu akan menggerus devisa. Pada saat yang sama kita ini punya sagu luasan 40 juta hektar potensinya, kita punya ganyong, punya sukun, punya umbi-umbian, punya kasava dan lain sebagainya. Nah, bagaimana langkah konkret Bapak untuk bisa mendorong substitusi impor ini? Karena teknologi pengolahan umbi-umbian di Indonesia menjadi tepung itu sudah sangat banyak. Apakah Bapak akan memproteksi produsen-produsen tepung-tepung lokal ini untuk menggantikan gandum? Dan kalau itu kita melakukan proteksi, maka tentu kita akan berhadapan dengan WTO. Bagaimana langkah Bapak untuk bisa berhadapan dengan WTO berkaitan dengan upaya proteksi terhadap produk-produk lokal ini? Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan lahan di dunia. Saat ini di dunia ini kebutuhan lahan pertanian sampai 2030 agar tercipta kecukupan pangan di dunia itu 5,4 miliar hektar. Dan hari ini luas lahan pertanian di dunia 5,1 miliar hektar. Sehingga kita butuh 300 juta hektar. Bagaimana kontribusi Indonesia untuk bisa, apakah kita akan berkontribusi dalam penyediaan lahan pertanian itu? Dan apakah kita masih akan terus menjalankan strategi yang saat ini menjadi brandnya Bapak, yaitu food estate, ya? Dan pembelajaran apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelaksanaan food estate selama ini dan langkah-langkah ke depan agar food estate bisa menjadi strategi untuk kemandirian pangan. Yang terakhir, karena diminta panitia 3 pertanyaan Pak. Gagasan menarik soal makan siang. Saya juga baru mendengar gagasan makan siang ini, saya kira gagasan yang sangat bagus dan populis. Hasil survei Pak menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak-anak SD tidak sarapan. Dan itu hasil penelitian di berbagai jurnal menunjukkan kalau anak-anak SD tidak sarapan, maka akan berdampak kepada konsentrasi selama belajar. Kedua, kemampuan matematika menurun. Ketiga, kemampuan menghafal. Nah, oleh karena itu, apakah makan siang ini mungkin akan ditambahkan dengan sarapan gratis, ataukah tetap makan siang? Karena kalau yang sarapan itu school feeding untuk program sarapan ini sudah terbukti di berbagai tempat, dan kami di IPB sudah melakukan berbagai pilot project tentang school feeding ini, dan ternyata efektif untuk meningkatkan siswa kualitas kesehatan, terbebas dari anemia dan lain sebagainya, dan yang penting lagi adalah prestasi akademik siswa di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Silakan Pak Prabowo. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan kebijakan, apakah kita bisa dengan WTO kalau kita melakukan proteksi. Terus yang kedua untuk lahan, apakah Indonesia akan kontribusi terhadap penambahan lahan? Dan yang ketiga tadi tetap makan siang, apakah juga sarapan bisa atau makan pagi bisa? Silakan Pak Prabowo. Jadi terima kasih Profesor. Saya kira dalam ketentuan WTO, tiap negara pun diberi suatu keleluasan, ya, untuk menaruh semacam tarif terhadap produk-produk dia sendiri. Saya sekarang kurang hafal, tapi nanti bisa diperiksa, dan menurut saya kita pakai saja teori ekonomi, ya, bahwa the law of supply and demand. Kalau produksi kita banyak,
tempatnya juga tidak jauh dari konsumen, berarti harga lebih terjangkau. Dan kalau mereka masih mau ngirim gandum mereka dari tempat-tempat jauh, ya kalau tidak dumping, jelas ongkos angkutannya masih lebih kompetitif kita. Yang penting adalah produktivitas kita. Jadi saya sangat mendukung kita punya cassava, kita punya ganyong, kita punya sago dan sebagainya. Tinggal ini yang kita hidupkan karena ujungnya kan gandum, cassava itu semua kan ujungnya adalah starch, tepung. Ya kan, jadi kita sekarang ya harus berani dan ini juga bentuk nasionalisme. Nigeria dia juga punya Indomie, tapi oleh pemerintah Indomie mereka wajib dari cassava. Wajib dari cassava. Jadi ya kita harus ada juga keberpihakan. Jadi memang masalah proteksi ini sensitif, kita harus hitung. Tapi saya kira kepentingan bangsa kita juga harus kita hitung. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Ya. Yang penting ada alternatif. Dan kita sudah uji coba, kita sudah produksi mie dari cassava, dari singkong, enak juga kok. Ya. Jadi nggak terlalu kalah. Ini kita psikologis. Jadi saya sendiri mendorong ke arah itu. Yang kedua tadi mengenai food estate. Kemudian Food estate dan lahan ya Pak. Ya, jadi begini, food estate sekarang kita mau Indonesiakan istilahnya, lumbung pangan. Ya. Lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa. Jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan provinsi, dan lumbung pangan nasional. Dan nantinya saya sangat optimis, kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Ini sudah kita laksanakan, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita punya kurang lebih 20 juta hektar rawa. 20 juta hektar rawa ya yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Ya. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Selatan, di Kalimantan Selatan, ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa. Ada teknologinya dan kita sudah laksanakan dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa dan masalah air tidak ada masalah. Jadi dengan kita manfaatkan, kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektar rawa, kita sudah swasembada pangan. Baik. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ya. Baik, Pak. Ini sangat-sangat feasible. Kita sudah hitung 3 tahun. Ya, 3 tahun kita swasembada pangan, habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi yang makan pagi satu lagi mungkin dijawab singkat sebelum ada penanggap lain. Ini makan siang aja belum, udah minta makan pagi. Gitu. Atau dialihkan. Ya, kita hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih satu atau ya satu kali makan, habis itu ada snacknya atau susu. Ini sudah, saya kira ini sudah prestasi. Ini menurut saya. Menurut saya ya, ini suatu langkah strategik yang cukup menjawab banyak masalah. Kita bisa bayangkan tadi 400 triliun, hitungan kita berapa ya? 450 triliun kalau belum ya? Iya. Kira-kira 30 miliar dolar.
$30 miliar bukan kita kirim ke luar negeri. $30 miliar beredar di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten. Bapak-bapak yang para ekonom bisa menghitung. Multiplier efeknya berapa? Velocity of money berapa? Ya. Katanya para pakar ngajarin saya ini bukan ekonom, Pak. Saya bukan ekonom. Baik. Saya belum pernah belajar ekonomi sebetulnya. Hanya saya ikut seminar cukup lama oleh profesor ekonomi. Oke. Jadi sama bapaknya. saya dengar, modal saya adalah modal dengar. Tapi yang saya tahu kalau $1 beredar di suatu negara, itu multiplier efeknya tuh bisa 2 kali 3 kali. Ini uang beredar. Beli telur, beli ikan asin, beli ikan lele. Luar biasa petani-petani kita hidup semua. Iya. Ya, emak-emak masak di mana-mana. Baik. Saya kira ini akan. Baik Pak, ada yang bertanya Aku lagi. dikejar-kejar terus. Soalnya ada yang bertanya lagi Pak, banyak. Salah kalian undang saya. Kalau saya udah bicara ini, saya semangat sekali. Nggak apa-apa Pak, nanti kita undang lagi Pak. Jangan khawatir. Baik, yang kedua ada penanggap kita yaitu Ibu Telisa Aulia Felianti, Guru Besar dari FEUI Pak, FEM UI. Silahkan Bu Telisa. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih, tadi sangat menarik sekali ya. Karena saya dari bidang ekonomi moneter Pak, pertanyaan pertama saya, bagaimana Bapak melihat kondisi rupiah kita saat ini dan nasionalisme kita Pak di bidang keuangan? Karena saya tuh sangat terinspirasi banget Pak dengan salah satu the best seller book di US dulu ya, sekitar tahun 2007, sekitar 2017. Itu terkait dengan money, uang ya Pak. Tadi kan Bapak bilang tentang uang beredar ya. Jadi ada salah satu pejabat Pentagon itu pernah memanggil seorang ahli ekonomi moneter, kemudian bilang bagaimana menyerang negara lain tanpa melalui senjata, dan ahli moneter itu bilang seranglah melalui kebijakan moneternya. Dan itu sekarang sudah kita rasakan Pak, rupiah kita melemah, kemudian suku bunga kita juga meningkat. Nah ini berdasarkan hasil riset kami Pak, bahwa rupiah yang melemah ini tentunya bisa menggerus pertumbuhan ekonomi, dan juga tentunya krisis 97-98 itu sangat mengingatkan ya Pak, banyak rakyat yang susah apabila rupiah kita ini melemah. Nah berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah melanglang buana di dunia internasional, kira-kira terobosan apa ya Pak, seandainya nanti Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, kita untuk rupiah kita ya Pak, kita punya rupiah yang kuat, kemudian juga kita punya rupiah yang bisa mensejahterakan masyarakat kita, itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan permasalahan yang sederhana sebetulnya ya Pak, yang sering menjadi permasalahan bangsa kita. Ini bulan November ini juga akan segera diputuskan mengenai kebijakan upah Pak. Nah kebijakan upah ini seringkali menjadi perdebatan antara pengusaha dengan masyarakat ya Pak, terutama khususnya kaum buruh gitu. Nah apakah ada solusi ya Pak untuk kita bisa mencari win-win solution ya Pak selama ini? Karena berdasarkan hasil riset kita sebetulnya Pak, kenapa daya beli masyarakat belakangan ini berkurang, salah satunya juga karena kenaikan upah belakangan ini itu memang kurang mencukupi Pak dibandingkan dengan inflasi yang ada. Nah bagaimana kita mencari solusi terhadap hal tersebut? Dan yang ketiga Pak, terakhir, karena seperti Prof. Arief tadi sampaikan, kita diminta 3 pertanyaan, karena saya dari dunia pendidikan Pak, terkait dengan beasiswa ya Pak ya. Jadi selama ini sudah sangat bagus sekali Pak, Indonesia sudah punya LPDP, di mana banyak membiayai siswa-siswa kita baik dalam maupun luar negeri. Nah bagaimana arah kebijakan beasiswa Bapak ke depan, apakah terus akan dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan? Karena tadi Bapak sudah memberikan contoh India Pak, kami kadang-kadang suka iri banget ya Pak, iri yang bagus tapi Pak, kepada India. India tuh pemerintahnya Pak sangat generous sekali dalam memberikan beasiswa. Ya makanya kenapa kalau kita lihat di mana sih CEO perusahaan sekarang yang bukan orang India Pak? Ya kan, terus kemudian juga bahkan Perdana Menteri Inggris saja bisa dari India. Nah itu adalah hasil kesuksesan mereka. Dan bahkan katanya Amerika juga ya, ada beberapa yang mungkin Bapak juga sudah mengetahui ya, prediksi-prediksi politik ada orang India yang akan mencalonkan juga di sekelas Amerika Serikat. Nah itu adalah karena mereka sangat generous sekali Pak terhadap beasiswa ke luar negeri, menguasai semua bidang Pak, teknologi, kesehatan. Mereka sekarang sudah pergi ke bulan, kita masih ngomongin beras ya Pak. Nah itu, nah mungkin ini juga program beasiswa ke depannya. Terima kasih Bu Telisa.
Ini menarik Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan rupiah. Gimana menjaga rupiah supaya tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Yang kedua terkait dengan upah antara pengusaha dengan buruh sering berbanding terbalik dan beasiswa. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Ibu Elisa Pak. Elisa Ya. dari FEUI. Benar sekali. Jadi moneter, masalah uang, benar sekali. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Dan kalau kita mau mempertahankan kedaulatan kita, kita harus punya pertahanan terhadap ekonomi kita. Dan kuncinya berkali-kali saya bicara adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Kalau kita swasembada pangan, ya bukan beras ya, swasembada pangan, karbohidrat, protein, kita menghasilkan sendiri. Kita nggak usah takut mata uang apa, ya kan? Emang rakyat di desa akan beli dolar? Enggak. Yang bingung mata uang, ya yang di ruangan ini, kita ini mungkin. Iya kan? Yang berangan-angan cuti ke Tokyo, yang berangan-angan, iya kan? Terus terang saja, yang mau makan sashimi, iya kan? Rakyat di desa dia nggak ada urusan dia sama dolar. Kalau kita jujur, coba ingat 97-98, krisis apa? Krisisnya hanya di kota besar kok, di daerah-daerah makmur semua. Ya 97-98 itu ya sudahlah, nanti kita bicara lagi ya itu, ya kan? Kita udah ngerti lah, benar nggak? Jadi kita harusnya sekarang lebih pintar dan lebih pandai. Tapi saya setuju, mereka gunakan mata uang untuk merusak, untuk kita patuh. Nanti mereka juga gunakan apa? Dia gunakan pangan, food as a weapon. Itu ada tuh pidato-pidato, cek aja semua. Pidatonya Eisenhower, pidatonya Nixon, pidatonya George Bush. They are going to use food as a weapon. That's why we have to grow our own food. Saudara-saudara, dan kita mampu dan kita sangat kaya. Kita sangat optimis ya. Jadi kita sekarang, saya sedang kembangkan, saya punya pilot project di beberapa tempat ya. Kita mengeterapkan sekarang bikin sawah dengan pupuk organik, dengan pestisida organik yang harga inputnya dari 15 juta rupiah per hektar, kita bisa turunkan 5 juta per hektar. Oke. Jadi petani-petani kita tidak perlu takut beli pupuk atau pestisida, mereka bisa bikin pupuk mereka sendiri. Dan keuntungan mereka akan naik 300%. Ini akan ada revolusi hijau kedua di bangsa Indonesia ya. Dan ini sudah diterapkan di beberapa negara, kita sangat optimis. Ya. Itu yang kedua masalah ekonomi bahaya moneter ya. Bagaimana atau rupiah uang kuat. ya. Kalau pangan kita berlimpah-limpah, kalau tidak import energi, dan bapak-bapak sekalian, ini ada suatu perkembangan yang hebat sekali. Kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu datang seorang pakar energi dari Brazil, dan dia menyampaikan kepada tokoh-tokoh kita, ya, Indonesia is the only country, negara satu-satunya yang 100% kebutuhan BBM-nya bisa dihasilkan dari bio dan 100% dari dalam negeri. Jadi solar bisa 100% dari biofuel,
kelapa sawit, singkong dan sebagainya. Ya. Bensin 100% Baik. dari tebu. Ya. We are the only country in the world. Jadi nanti Baik. BBM kita green, BBM kita terbarukan. Tiap tahun panen kita nggak akan habis-habis, saudara-saudara sekalian. We are very confident masa depan kita cerah. Karena itu Ya. saya ingin jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Pak, masih ada 2 pertanyaan. Kalau masa depan suram, apain gue jadi presiden kan gitu. Pak, ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Singkat aja Pak, waktunya cuma 9 detik. Apa itu? Bagaimana upah? Oh, Ini- upah. Ya, pendek aja Pak. Ya gini, kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah Saudara-saudara. banyak tuh Pak. Untuk orang yang butuh. Untuk orang yang butuh. Jadi bus kalau nggak pakai AC ya sudah. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan? Karena BBM kita dari dalam negeri. Baik. Jadi kita bantu pengusaha. Ya, pengusaha. Dan kita buruh, kau udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Oke. Ya sudah dong. Jangan kau tuntut pengusaha kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Baik. Jadi we have to talk to the pemimpin buruh. Ya. Kita semua satu negara, satu bangsa. Jadi jangan zero sum game. Baik. Jangan coba mencekek. Karena ini this world Oke. is already tanpa perbatasan. Baik. Kalau pengusaha ditekan-tekan, gampang sekali dia pindah. Pindah ke Ya kan, ke Kamboja, Oke. ke Bangladesh, Baik. kemana. Baik Pak. Saya kira itu jawaban saya soal upah. Terima kasih. Ini singkat aja Pak. Mau ditambah apa enggak nanti beasiswanya Pak, LPDP? Sekarang saya pelajari LPDP. Ternyata LPDP tiap tahun hanya dipakai kurang lebih 60%. Belum optimal ya Pak? Belum optimal. Nggak tahu kenapa. Oke. Apakah anak-anak kita takut mendaftar atau tidak mengerti mendaftar, harus dibantu. Jadi LPDP kita cukup besar, Oke. kurang dimanfaatkan. Saya di Universitas Pertahanan saya kasih sekarang S1 full scholarship, ya kan? Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Ini masih ada 2 penanya Pak yang akan kita pilih ya Pak. Silakan duduk dulu Pak, sambil minum dulu. Baik, silakan yang mau bertanya. Bu Hendri, di sini ada Bu Hendri Saparini. Bu Hendri Saparini, pendiri KOR, silakan. Makasih Mbak Afi. Selamat siang Pak Prabowo. Saya tertarik untuk bicara tentang kemiskinan Pak. Karena memang betul tadi slide Bapak, kemiskinan kita sudah mencapai 9,5%. Kemudian kalau kita mengikuti saran dari Bank Dunia dengan garis batasnya adalah $3,2 per kapita, maka kita akan menjadi sangat besar jumlah orang miskin, menjadi lebih dari 100 juta. Katakan kita tidak mengikuti apa yang disarankan Bank Dunia, tapi artinya bahwa orang miskin kita itu jauh lebih besar daripada 9,5%. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah terus kemudian dalam visi misi Bapak sangat menarik karena Bapak ingin mengembalikan visi pembangunan ekonomi Bapak adalah Pancasila, kerakyatan, kekeluargaan. Gitu ya. Artinya itu menjadi modal sosial yang harus mendasari setiap kebijakan. Yang ingin Bapak capai adalah demokrasi ekonomi, termasuk di dalam pengentasan kemiskinan. Artinya semua orang ikut terlibat di dalam menciptakan kue ekonomi dan ikut menikmati. Nah pertanyaan saya Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi,
Tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah, jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan, orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah? Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Henry. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kemiskinan dan juga supaya masih ada investasi, tapi kok kemiskinan nggak turun Pak? Gimana cara investasi tapi bisa menyerap tenaga kerja? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Benar. Jadi kalau saya ya dan tim saya, kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Iya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi, Bapak Ibu lihat, ya alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa. Ya, 1 miliar 1 desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada BLT. Macam-macam BLT. Ini kalau kita himpun dan kita kelola, ini bisa jadi cash direct transfer. Katakanlah, ini saya kira banyak ekonom sudah menghitung ini. Ya, ini sudah dilaksanakan di Brazil dan sebagainya. Kapasitas kita ada. Jadi saya sangat optimis dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki nasib orang-orang miskin kita. Oke. Tentunya kunci terakhir adalah tadi hilirisasi. Ya, saya diberi tahu oleh para pakar ada 1 kilang minyak di Jepang, dia menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30% adalah limbah. Limbah ini diserap oleh 40.000 pabrik di Jepang. Limbahnya dipakai oleh 40.000 pabrik. 1 kilang minyak, 40.000 pabrik.
Kalau satu pabrik aja ada 5 insinyur di situ, itu sudah 200.000 insinyur. Belum dan sebagainya dan sebagainya. Dan Jepang is a high income country. Ya. Jadi itu satu komunitas. Kita siapkan pohon industri untuk 21 komoditas. Oke. 21 komoditas. Itu untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Lapangan kerja, kemudian menyerap dan ujungnya menghilangkan kemiskinan. Baik. Ujungnya saya punya program bukan mengentaskan kemiskinan, bukan, kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan saya optimis, saya percaya bahwa kita bisa lakukan dan akan kita lakukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masih ada lagi Pak penanggap, ada yang bertanya lagi ada 2. Saya persilahkan. Andri Satrio dari Indef, silakan Andri. Satu atau 2 Bu nih? Satu aja, oke. 2 tapi pendek-pendek. 2 boleh, oke. Terima kasih Bu Afi, selamat siang Pak Prabowo. Saya Andri dari Indef. Saya ingin bertanya mungkin terkait dengan hilirisasi Pak satu ya. Terkait dengan hilirisasi kita tahu bahwa prevalensi stunting Pak itu justru tinggi di lumbung nikel kita, di wilayah hilirisasi kita. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana model hilirisasi yang ingin Bapak teruskan atau mungkin nanti ada perbaikan dari model tersebut. Itu satu Pak. Yang kedua adalah terkait dengan industri pertahanan. Saya rasa Bapak sangat paham sekali dengan industri pertahanan. Pertanyaan saya sederhana Pak. Industri pertahanan ini kan industri yang padat teknologi. Dan teknologi ini dikuasai oleh negara-negara maju. Bagaimana ke depan ketika Indonesia bisa bersaing seperti dengan Korsel dan Jepang begitu ya, dalam mengembangkan industri pertahanan kita dan juga alutsista kita. Terima kasih Bu Afi, terima kasih. Terima kasih Andri. Ada 2 Pak. Yang pertama tadi terkait dengan di tempat hilirisasi malah banyak orang miskin. Gimana caranya supaya ke depan hilirisasi justru meningkatkan kesempatan kerja? Ya, saya kira begini ya. Tadi saya katakan hilirisasi saat ini dengan kebijakan banyak investor asing, perusahaan swasta yang masuk ke hilirisasi. Mereka swasta, mereka masukin investasi mereka lakukan, bagaimanapun itu mendorong penerimaan kita dalam 2 tahun naik 1000%. Oke, itu. Jadi masalah stunting, masalah warga negara Indonesia itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Nggak ada daerah, seluruh wilayah Republik Indonesia tanggung jawab pemerintah kita ambil alih. Semua anak akan kita hilangkan stunting. Saya kira itu jawaban saya. Yang swasta ya dia silakan jalankan. Tapi kau bayar pajak ya. Kau jangan nipu-nipu kita terus, ya kan? Karena itu saudara-saudara, nanti tolong siapa tahu ya, aku yang dapat mandat. Tolong bantu saya, kita harus cari dirjen pajak yang baik. Dirjen Bea Cukai yang baik. Tolonglah pikirkan bagaimana caranya kita, mungkin penghasilan dia mungkin nggak tahu berapa, ya kan? Kuncinya di situ. Jadi masalah stunting saya kira itu tanggung jawab kita, ya kan? Presiden sudah mengambil langkah-langkah, tapi biasa orang Indonesia kan? Kita sudah lama jadi orang Indonesia semua, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Ada aja inisiatifnya, ya kan? Biaya stunting 10M, 8M untuk rapat kerja, biaya perjalanan, simposium, hanya 2 miliar yang untuk susu. Ini kan, ya kan? Nah ini will. Oke. Jadi saya kira itu yang selanjutnya. Yang satunya lagi pertanyaannya mengenai industri pertahanan Pak. Nah industri pertahanan. Kan padat. Jadi industri pertahanan memang tidak bisa lepas dari pendidikan. Jadi yang terjadi
di abad ke-21 ini adalah suatu revolusi yang namanya revolusi STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini revolusi STEM. Karena inilah teknologi, high teknologi. Kalau kita bicara hilirisasi, kita bicara science. Kita bicara ilmu metalurgi. Kita bicara kimia. Kita bicara fisika. Kita bicara bagaimana reaksi-reaksi kimia dan fisika ini bermanfaat untuk produksi. Karena itu sumber daya manusia, masalahnya adalah kalau kita lihat kenapa Tiongkok bangkit luar biasa. Tiongkok bangkit luar biasa karena sekian belas tahun, tiap tahun dia menghasilkan 4,6 juta sarjana STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. 4,6 juta. Ya. India 2,5 juta. Makanya India ya dia banyak orang miskin sekarang tapi orang pintarnya banyak. Kemudian Amerika hanya nggak sampai 600.000. Jadi saudara-saudara hati-hati. Dalam arti kalau ini jalan lagi 10-20 tahun, kita bisa lihat kenapa Tiongkok begitu cepat perkembangannya. Jadi kita pun harus investasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama pendidikan STEM. Ya. Dan kita nggak usah terlalu minder. Ya, kita ketinggalan. Ya, kita banyak stunting. Sekarang kita akan selesaikan stunting. Saya optimis. Beri kesempatan kepada saya dan tim saya untuk memimpin negara ini. Kita selesaikan stunting. Baik. Saya pertaruhkan kehormatan saya. Kita harus hilangkan stunting. Oke. Tidak benar ada stunting di Indonesia dan kita mampu selesaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, katakanlah sekarang kita ini 280 juta orang. 1% saja IQ-nya bagus, ya. 1% kan 2,8 juta. Iya. 1% IQ-nya di atas 20, di atas 120 IQ, ya. Baik Pak. IQ 120 ada pertanyaan adalah satu lagi, Pak. Itu adalah persyaratan masuk Harvard. 120. Jadi di Universitas Pertahanan salah sendiri ngundang saya. Jadi Pak kasihan nih Pak, ada satu lagi. Universitas Pertahanan sekarang syaratnya sama dengan Harvard University. Ya. 120. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, terakhir ya, ada 5 menit. Silakan. Siapa ya? Oh, Pak Sony Harmani. Silakan. Satu lagi Pak. Nanti jawabnya pendek aja ya Pak. Silakan. Baik, makasih Bu Afi. Pak Prabowo yang terhormat, seandainya Bapak diberikan amanah sebagai presiden 5 tahun mendatang, selama 5 tahun, kita ini merdeka bersama-sama Pak, tapi majunya tidak bersama-sama Pak. Jadi kira-kira Pak, kita ini kan harus maju secara bersama. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dengan ekonomi Pancasila tadi supaya pembangunan kita betul-betul merata? Makasih Pak. Nah, pertanyaannya singkat Pak, jawabnya juga singkat. Silakan Pak. Ini sangat benar, sangat mendasar, dan inilah semuanya adalah nafas dan filosofi daripada strategi transformasi bangsa. Kita ingin hasil kekayaan bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kebijakan-kebijakan kita sebagaimana Bapak perhatikan ya, adalah perbaiki gizi anak-anak kita, perbaiki kondisi gaji-gaji semua
ASN, semua guru, semua dokter, semua tenaga kesehatan. Hilirisasi, nilai hilirisasi 37 kali, 100 kali nilai. Tadi saya sudah paparkan pohon-pohon industri, ya kan? Kita tidak mau lagi bahan mentah kita jual. Kita mau semua diolah di Indonesia. Dengan demikian yang Bapak tuntut akan tercapai. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya? 100% proteksionisme. Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Ya. Ada anak-anak Indonesia yang hebat-hebat, ada, dan rata-rata banyak dari mereka botak-botak semua. Jadi nggak apa-apa, kita pakai orang botak semua untuk jadi anak-anak Indonesia yang pintar-pintar. Tim pakar saya memang kebetulan botak semua itu. Pak, terakhir Pak, kalau Bapak kontribusi ekonomi di sini, Bapak minta suruh ngapain Pak? Oh ya, tim sukses. Ketua tim pemenangan saya. Pak, terakhir Pak, ini banyak para ekonom. Kira-kira kalau Bapak jadi presiden, para ekonom ini suruh ngapain supaya membantu Bapak? 42 detik Pak. Jadi ya begini ya, kita punya suatu niat, kita punya suatu strategi. Yang paling penting adalah mewujudkan strategi itu. Okay. Semua pemikiran, semua gagasan tanpa implementasi adalah hanya omong-omong saja. Jadi kita butuh, kalau tadi saya sebut 1 kilang bisa membuat 40.000 pabrik, berapa manajer, berapa direktur, berapa insinyur, berapa ekonom, berapa ahli pertanian yang kita butuh. Kalau kita bicara 10 juta lumbung padi di mana-mana, kalau kita bicara sekarang kita punya berapa? 70.000 desa. Ya. Tiap desa butuh penyuluh pertanian. Tiap desa butuh pendamping. Kita bicara mau kasih makan di semua sekolah kita. Kita butuh nanti sarjana-sarjana, manajer-manajer untuk kelola itu. Tidak gampang. Cita-cita memberi makan. Ya. Ingat, berapa juta makan harus kita siapkan. Bagaimana kesehatan, bagaimana higienisnya, bagaimana logistiknya. Ya. Jadi, saya sangat optimis. Ya, para ekonom, dan saya udah lihat di sini mungkin wajah-wajah mungkin calon menteri-menteri juga ada juga di sini. Saya nggak tahu. Bisa dilihat Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto buat visi misinya. Saudara-saudara, maaf ya, saya ini bukan orang pinter, tapi saya suka kelilingi saya sama orang pinter semua. Jadi amin. Ini yang saya bicara itu sebetulnya ya saya tinggal nyadap-nyadap aja gitu ya. Itulah tugas ya, pemimpin Pak. Saya tidak punya PhD, tapi saya punya
23 PhD Iya. kerja untuk saya. Luar biasa. Gimana gue kasih gak pinter? applause. Ya, terima kasih Pak Prabowo Subianto. Buat kita kasih aplaus sekali lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masyarakat dan kita semua yang ada di sini bisa memahami apa yang menjadi visi misi Pak. Silakan Pak, kita foto bersama. Oh, ini ada penyerahan buku dari Indef Pak. Pemikiran 100 ekonom Pak. Nanti bisa dipakai mungkin buat Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya pemirsa.